Hadirin jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sebagaimana orang-orang pada zaman dulu juga diwajibkan berpuasa? Maka Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya beliau menjelaskan maksud dari Allah mengatakan sebagaimana orang-orang dulu adalah supaya menjadi penyemangat bagi kita dan memberitahu kita bahwasanya sesuatu yang berat, baik berupa amalan ataupun apapun itu, sesuatu yang berat ketika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan. Tapi masalahnya ini yang sering terjadi di masjid-masjid kita, semakin akhir masjid semakin sepi. Ramadan semakin maju, softnya juga semakin maju. Nah, ini masalahnya. Padahal semakin ramai, coba bayangkan kampung Islam ini setiap malam tidak ada orang yang di rumah, semua pergi ke masjid. Pasti orang yang tidak sholat tarawih akan merasa malu dan sholat tarawih akan terasa sangat-sangat ringan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat tersebut, puasa ini supaya apa? Supaya la'allakum tattaqun, katanya, supaya kalian bertakwa. Kok bisa puasa ini menjadikan orang bertakwa? Bagaimana? Maka dalam tafsir yang tadi beliau meneruskan ada 6 sudut pandang, ada 6 arah bagaimana puasa ini bisa menjadikan orang itu bertakwa. Yang pertama adalah ketika seseorang berpuasa, maka dia akan wujud yang namanya muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini amalan yang tidak tampak. Orang yang puasa dan yang tidak puasa tidak ada bedanya, kecuali dia makan di depan kita. Kalau dia makan di dalam rumahnya, maka tidak ada bedanya. Maka ketika seseorang itu betul-betul puasa, maka tumbuh sifat takwa dalam dirinya. Ketika dia lapar, dia haus, bisa saja dia masuk ke kamar, ada mie, dimasak, dimakan, minum air, kemudian keluar-keluar dia lap mulutnya, orang gak ada yang tahu. Tapi dia gak melakukan itu karena apa? Karena tumbuh sifat takwa. Dia merasa walaupun gak ada orang lihat, tapi Allah lihat saya. Kemudian yang kedua, puasa ini mengekang hawa nafsu. Sebagaimana orang yang nafsunya paling besar itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu nafsunya masih menyala. Maka Nabi berkata kepada para anak muda, Ya ma'syaras sabab tanakkahu fa innahu ahsanu lil farji fa innahu abghadu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai orang anak-anak muda, menikahlah, karena dengan menikah akan menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan. Kemudian beliau melanjutkan, wa man lam yastati minkum fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Siapa yang tidak mampu menikah, maka kata Nabi berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu adalah pelindung dari hawa nafsu. Maka yang nafsunya masih menyala-nyala, sering-sering berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa ini bisa menjadikan orang bertakwa karena dengan puasa akan menumbuhkan sifat empati, sifat peduli kepada sesama. Di antara kita, sebagian dari kita mungkin banyak kecukupannya, lapar tinggal makan, ya kan? Mau makan apa tinggal pilih. Tapi ada saudara-saudara kita yang mau makan bingung mau makan apa. Maka orang kalau tidak pernah puasa, tidak pernah merasakan lapar,
Dia lihat orang-orang di pinggir jalan kelaparan, dia tidak tahu rasanya. Tapi dengan dia mengerjakan puasa, maka dia tahu rasanya lapar. Ternyata lapar itu susah, sehingga hati dia melembut, sehingga dia mudah untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, puasa menjadikan orang itu bertakwa, karena dengan puasa ini hati sesama muslim akan menyatu, di mana mereka sering melakukan kegiatan yang sama-sama buka sama semua, sama-sama sahur, sama-sama tidak makan ketika siang hari, sama-sama sholat tarawih. Nah, sering sama-sama ini menyatukan hati orang-orang muslim. Banyak di antara kita di luar sana mungkin orang yang sibuk mengejar dunia, sehingga makan saja lupa, kalau belum lapar belum cari makan. Ada juga yang terlalu sibuk menikmati dunia, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sampai besar-besar badannya semuanya. Maka dengan puasa ini Allah mengajari makan itu diatur waktunya. Kita sudah bisa mengatur waktu makan, otomatis kita mengatur waktu tidur di malam hari supaya kita bisa makan sahur. Jika kita sudah terlatih mengatur waktu, maka kehidupan kita akan mudah kita tata. Kapan kita harus sholat, kapan kita harus makan, kapan kita harus istirahat, sehingga ini memudahkan seseorang untuk bertakwa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sebagaimana yang disabdakan Nabi, beliau bersabda, sumu tasihu, kalian berpuasalah nanti kalian sehat. Puasa ini menjadikan tubuh ini sehat. Sudah terbukti juga sama penelitian dokter zaman sekarang, puasa ini menjadikan sehat. Sedangkan kita ini mau takwa sama Allah pakai apa? Kita mau takwa sama Allah pakai apa? Kalau bukan pakai tubuh kita sendiri. Kita mau ke masjid, kita harus punya kaki yang sehat. Kita mau pergi haji, kita harus punya tubuh yang kuat. Kita mau ibadah, kita butuh tubuh kita. Dan tubuh kita ini kalau tidak sehat, tidak bisa diajak ibadah. Maka dengan tubuh yang sehat, mudah bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya, ada orang sahurnya pakai asap, bukanya pakai asap juga. Nggak jadi dapat yang terakhir ini. Hangus, bubur, tinggal 5. Yang keenam nggak dapat. Maka beliau bercerita, tadi malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian beliau mengatakan tiga perkataan, 3 doa yang saya aminkan. Di antaranya beliau bersabda, Jibril berkata, Rohiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu faqultu amin. Celaka seorang hamba yang mendapatkan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Ini malaikat Jibril yang berdoa. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau bilang apa? Amin, katanya. Kurang cinta apa Nabi sama umatnya? Setiap hari beliau mendoakan umatnya untuk keselamatan umatnya. Tapi ketika beliau mendengar orang yang mendapatkan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, celaka dia, kata malaikat Jibril. Maka Nabi bilang amin. Maka siapa yang lebih rugi daripada orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan? Maka untuk itu kita lihat diri kita dalam puasa kita kali ini. Apakah pribadi kita sudah menjadi pribadi yang takwa? Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh berhenti berusaha. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Sekarang malam 21, malam 10 akhir bulan Ramadan. Diceritakan bahwasanya Nabi SAW, beliau tidak punya dosa, beliau sudah pasti masuk surga. Ketika memasuki 10 hari terakhir beliau, syadda mi'zarahu, sarungnya dikencangkan. Kenapa? Maksudnya apa dikencangkan sarungnya?
mau sungguh-sungguh ibadah. Istrinya ditinggalkan, tidurnya di masjid, iktikaf, menghabiskan malam-malam mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi kita yang tidak berdosa. Bagaimana dengan kita? Saking banyak dosa sampai nggak tahu apa dosa kita ini. Kita sudah nggak tahu lagi berapa banyak dosa kita nggak tahu. Maka Ramadan ini tinggal 10 hari, kita harus manfaatkan sebaik-baik mungkin. Di dalam 10 hari ini ada Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Dulu Nabi dikasih tahu Lailatul Qadar terjadi pada malam ini, dikasih tahu. Tapi habis itu diangkat. Kemudian Nabi bersabda, semoga pengangkatan Lailatul Qadar ini sehingga tidak diketahui adalah yang terbaik untuk kalian, untuk umatku maksudnya. Kenapa? Ya supaya kita dalam 10 malam hari yang terakhir ini betul-betul sungguh-sungguh. Kita tidak menyia-nyiakan satu malam pun. Coba kalau Lailatul Qadar diumumkan dari awal puasa, nanti Lailatul Qadar malam 27. Sudah malas-malas, nanti malam 27 baru rabi masjidnya. Nah, tapi disembunyikan supaya kita setiap malam sungguh-sungguh kita kejar ini Lailatul Qadar. Maka bagaimana semua yang di sini memperbaiki hatinya, memperbaiki amalnya untuk menghatamkan bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah. Maka semuanya insyaallah bersedia insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberkahi di Ramadan kita kali ini. Semoga di Ramadan kali ini kita dikaruniakan anugerah bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.